Hari ini Ustazah akan mengenalkan bagian-bagian mikroskop cahaya monokuler. Yang pertama, kita mulai dari bagian atas. Bagian paling atas ini disebut dengan lensa okuler. Fungsi lensa okuler adalah untuk memperbesar objek yang akan diamati. Lensa okuler ini ukurannya bermacam-macam. Ustazah akan perkenalkan ukurannya. Ini ada yang ukurannya 5 kali perbesaran, kemudian Ustazah punya yang 10 kali perbesaran, dan 12,5 kali perbesaran. Jadi lensa okulernya tinggal dipasang pada bagian lensa okulernya, tempat lensa okulernya. Setelah itu Ustazah lanjutkan ke bagian bawah. Di bagian bawah ini disebut dengan tabung mikroskop atau tubus. Ini fungsinya untuk menghubungkan bagian lensa okuler dengan bagian lensa yang ada di bawah. Selanjutnya Ustazah jelaskan ke bawah lagi. Di sini bagian ini disebut dengan revolver. Revolver ini adalah tempat lensa objektif. Ini juga bisa diputar untuk mengatur kita akan menggunakan lensa yang mana untuk mengamati objek. Selanjutnya kita ke bawah lagi. Di sini ada yang disebut dengan lensa objektif. Fungsinya sama dengan lensa okuler tadi, yaitu untuk mengatur perbesaran objek yang diamati. Bedanya apa? Bedanya kalau lensa okuler itu nanti dekat dengan mata, kemudian lensa objektif nanti akan dekat dengan objek yang akan kita amati di bawah mikroskop. Untuk lensa objektif sendiri juga ada beberapa ukurannya. Yang pertama di sini ada yang 10, ada yang 40, dan ada yang 100. Setelah itu Ustazah lanjut ke bagian samping ya. Bagian samping sini dimulai dari bagian paling atas. Ini disebut dengan pemfokus kasar atau juga disebut dengan pemfokus cepat. Jadi nanti ketika kita akan mengamati objek, kita akan mencari fokus supaya objek yang kita lihat itu jelas. Nah, ini untuk memfokuskan. Ini disebut juga dengan makrometer. Kemudian di bagian bawah, ini fungsinya juga sama untuk memfokus. Namanya pemfokus halus atau pemfokus lambat. Dan disebut juga dengan mikrometer. Sudah lanjut ke sini. Ini bagian pegangan ini disebut dengan lengan mikroskop. Lengan mikroskop. Kemudian Ustazah kembali lagi ke bagian depan. Ini disebut dengan meja objek. Meja objek ini fungsinya nanti adalah tempat kita meletakkan objek yang akan kita amati. Kemudian di sini ada penjepit objek. Kemudian di sini ada penggeser objek. Yang di bagian depan itu fungsinya untuk menggeser objek yang kita amati ke samping kanan dan ke samping kiri. Kemudian menggeser objek yang di bagian belakang ini fungsinya untuk menggeser ke depan dan menggeser ke belakang. Kemudian setelah itu Ustazah lanjut lagi ke bagian bawah. Di sini bagian bawah bisa diperhatikan bagian yang ini disebut dengan diafragma. Fungsinya adalah untuk mengatur intensitas cahaya yang akan kita gunakan untuk membantu kita melihat objek yang kita amati. Sini nanti diafragmanya tinggal digeser ke samping kanan dan ke samping kiri. Selanjutnya, di bawah diafragma tadi ada cermin. Cermin ini fungsinya untuk menangkap dan memantulkan cahaya. Untuk menangkap cahaya kemudian dipantulkan ke diafragma. Cermin ini
ada dua. Ada cermin yang datar dan ada cermin yang cekung. Cermin datar kita gunakan ketika intensitas cahayanya normal. Dan untuk yang cermin cekung kita gunakan ketika intensitas cahaya meredup, misalnya ketika mendung. Kemudian pada bagian yang paling bawah ini disebut dengan dasar mikroskop atau kaki mikroskop. Fungsinya adalah supaya mikroskop ini tetap berdiri dengan tegak. Kemudian baik, itu tadi bagian-bagian mikroskop cahaya monokuler yang telah kita pelajari sama-sama. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan cara menggunakan mikroskop. Pertama, kita cari cahayanya dulu. Ketika kita sudah menemukan cahaya yang pas, kemudian kita letakkan objek yang akan kita amati. Di sini Ustazah sudah menyiapkan batang tumbuhan monokotil. Objeknya tinggal kita taruh di bagian meja objek. Setelah itu tinggal kita jepit seperti ini supaya tidak bergeser. Selanjutnya kita akan melihat fokus benda dengan cara menggeser menggunakan makrometer dan mikrometer. Dan untuk pertama kali kita akan mengamati benda dengan menggunakan lensa yang ukurannya paling kecil dulu, baru akan bertingkat ke ukuran yang lebih besar. Untuk pertama kali kita gunakan lensa okuler yang 5 kali perbesarannya dan lensa objektif yang 10. Ketika kita sudah menemukan fokus, kemudian kita tinggal menggeser ke samping kanan dan kiri dan juga ke depan dan ke belakang sehingga posisi objek yang kita amati pas dengan penglihatan kita. Ya, itu tadi penjelasan Ustazah mengenai penggunaan mikroskop. Ustazah harap setelah menonton video ini, Ananda di rumah bisa tahu cara menggunakan mikroskop untuk mengamati makhluk-makhluk mikroskopis. Ya, Ananda, sekian dulu materi yang dapat Ustazah sampaikan pada video kali ini. Kita akan lanjutkan pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.